Apa hukum wanita yang sedang haid melaksanakan pernikahan? Akad nikah perempuan sedang haid sah, karena akad nikah itu tak ada campur tangan perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tunai sah. Perempuan tak ada urusan. Jadi Pak Ustaz, ini nikahnya sah, laki-laki itu yang menderita. Tidak ada hubung kait, nikahnya sah. Tidak disyaratkan perempuan akad nikah, yang laki-laki yang akad. Tidak ada perempuan keluar dari kamar. Itu sekarang saja itu. Coba tanya datuk, nenek, makcik, pakcik awak dulu, ada perempuan ikut akad nikah? Mana ada? Perempuan itu dulu di kamar. Akad nikah antara menantu dengan mertua, calon menantu sama calon mertua, baru ditanya. Coba tanya orang di kamar sana. Sekarang baru perempuan itu keluar. Ada pula acara menunjukkan. Nah, itu gara-gara sinetron aja itu. Acara menunjukkan buku nikah, foto bersama. Itu tak ada itu. Perempuan tak ada terlibat akad nikah. Maka perempuan itu sedang dalam keadaan halangan, nikah tetap sah. Pak Ustaz, bagaimana bila tempat duduk pria dan wanita jalan masuknya sama, aurat wanita sering terbuka? Sejak hari ini buatlah tenda pemisah. Kalau belum ada duit untuk membuat dua, satu kamar mandi laki-laki, satu perempuan, maka kalau bisa dibuat tenda, buat tenda, buat terpal. Jalan laki-laki, jalan perempuan. Karena bagaimanapun menimbulkan fitnah. Karena tak semua yang ke masjid itu orang tua, banyak juga anak lajang, sedikit banyak dilirik juga. Dan tua-tua mungkin ada nafsu tapi sudah tak hidup lagi dah. Jadi bagi yang muda-muda itu dosa setan terus. Allazi waswisu nas minal jinnati wan nas. Pasangkan terpal, jalan laki-laki, jalan perempuan. Usahakan. Ustaz, bagaimana bila ada kebijakan-kebijakan apabila tidak ikut wirid yasin tidak dapat beras raskin? Bukankah itu kebijakan yang mewajibkan yang sunat, Pak Ustaz? Itu hanya sekedar memupuk persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Kalau tak dibuat begitu dia tak datang. Jadi masalah itu musyawarah. Musyawarah mupakatlah bersama. Ini kalau tak kita buat wirid yasin sore-sore, kita tak tahu hal ehwal kita. Sholat berjamaah tak datang, wirid yasin tak datang, giliran beras datang. Maka ini sebetulnya kebersamaan. Saya tidak melihat dia mewajibkan yang sunat. Mewajibkan yang sunat tak boleh, tapi dia untuk menyambung silaturahim, duduk bersama, datanglah. Tapi kalau berhalangan, ngomong sama dia, Pak, saya tak bisa datang, sedang sakit, mencari nafkah, mengambil upah cuci. Masalah beras saya tolonglah jangan tahan. Nanti kalau Bapak tahan turun laknat dari Allah. Siap Bapak dari Allah. Pak Ustaz, bagaimana jika di sebuah masjid jemaah perempuan yang berkuasa, iqamah harus menunggu perintah dari perempuan? Itu namanya ikatan imam takut makmum. Pokoknya kita buat saja jam ini buat berbunyi. Asal jam sudah berbunyi, dari azan ke iqamat 15 menit paling lama, 10 menit. Kalau tak ada jamaah 5 menit, 2 rakaat qabliyah langsung azan. Dah, jangan menunggu perintah dari perempuan. Pada bulan suci Ramadan, semua orang berlomba-lomba untuk bersedekah pada tetangga. Bagaimana jika bersedekah kepada orang yang tidak puasa, padahal dia sehat walafiat, tak ada halangan yang menghadap? Hampir setiap hari puasa bulan Ramadan mereka selalu begitu. Ini orang fasik. Orang fasik itu tak ada gunanya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang fasik. Orang yang sehat sengaja meninggalkan puasa, itu dua kemungkinannya. Pertama kafir, kedua fasik. Tanya dia baik-baik, kenapa kamu tak puasa? Kalau kata dia, saya tak puasa karena puasa itu tidak relevan dengan zaman. Kafir ente. Tapi kalau kata dia, aku mau puasa tapi kebetulan sedang malas, itu fasik. Orang fasik mesti dihukum takzir, hukum cambuk, ditakzir dia. Kalau tidak dia akan terus melakukan perbuatan fasik. Apa hukum seorang istri yang memasakkan makanan untuk suami yang tidak puasa pada bulan Ramadan?
Suami yang tidak puasa, maka istri mesti mengadu kepada walinya. Wali istri itu 3: ayah, wali ke atas abang, adik, wali ke bawah paman, abang, ayah, adik, ayah. Wali memanggil suami, sini suami, kenapa kamu suruh anak perempuan kami itu masak? Jadi wali itu tugasnya bukan hanya waktu akan nikah saja. Maka wali itu bertanya, kenapa kamu suruh anak perempuan kami itu memasak? Itu kan haram hukumnya siang puasa. Kata dia, Pak, saya kena sakit mah sampai mati saya. Itu boleh dimasakkan. Saya Pak bekerja berat, kalau tak bekerja makan anak diri boleh. Tapi kalau dia fasik, maka istri tidak dituntut patuh. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada suami fi maksiatil khaliq, kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Syiah? Syiah kafir. Jelas tulisan saya, buka di buku 37 masalah populer. Apa pendapat Pak Ustaz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada jamaah tabligh, sudah lama Islam itu punah dari India. Datang Maulana Ilyas, datang Maulana Zakaria, kan dah lalu akhirnya selamat Islam di benua India. Apa pendapat Pak Ustaz dengan Salafi Wahabi? Salafi Wahabi ini ada kelas-kelasnya. Ada kelas keras, ada yang pertengahan, ada yang agak lunak. Yang lunak ini bisa berkawan, tapi yang keras ini tak bisa. Abdul Somad itu pelaku bid'ah, habis saya di bid'ah-bid'ah. Yang lunak-lunak banyak bisa berkawan. Bapak kebetulan berkawan sama yang lunak, alhamdulillah. Berkawan sama yang keras, hancurlah bapak-bapak belum. Bolehkah kita menjaga jarak, memusuhi orang yang tidak melakukan sholat? Orang yang tak sholat bukan dimusuhi, diajak ke masjid. Itulah yang dilakukan oleh jamaah tabligh itu. Siapa yang tak sholat? Itu Pak, itu didatanginya. Assalamualaikum Pak, kapan sholat Pak? Besok datang lagi Pak. Lama-lama stres bapak itu, mati bapak itu langsung. Bagaimana dengan orang yang membaca doa setelah sholat, yang membaca dengan keras, hanya pangkal dan ujungnya saja? Maut, maut. Robahlah doa itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Jelas ujung patah. Mana yang lebih kita dahulukan, orang tua atau istri? Sebab zaman sekarang banyak suami yang takut kepada istri, Pak Ustaz. Ingat, istri itu kita jumpa setelah umur 25 tahun. Sedangkan emak kita itu tempat kita menumpang 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkan kita. 2 tahun dia menyusukan kita. Mengalir darah dia dalam darah kita. Istri kita kalau kita mati, dia nikah sama berondong lagi. Maka jangan sampai durhaka kepada emak gara-gara bini. Ini laki-laki yang model begini. Mahasiswa-mahasiswa saya tatar di lokal. Kalian kalau mau nikah, ajak istri itu duduk berdua. Istriku, maukah kau jadi perempuan yang kedua? Ayo. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah emakku. Kalau kau mau, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah satu tumbuh 1000. Begitu. Ini anak muda ganteng, lajang, galau. Perempuan macam tak ada, berserak perempuan banyak. Bagaimana cara menjaga kekhusyukan sholat, Pak Ustaz? Sebelum sholat dijaga khusyuk dari wudhu. Ketika wudhu jangan lagi bercakap-cakap. Ini sedang wudhu sambil bercakap. Itulah dari sholat. Jangan apa itu? Jangan gitu. Apa wudhu sambil bercakap? Berwudhu itu sudah mulai khusyuk. Jaga ketika air masuk ke mulut, keluar dosa-dosa dari mulut. Air mengusap keluar dosa dari mulut. Nah, habis baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minal mutatahhirin, ja'alni min ibadika sholihin. Dari topik wudhu ke dalam dilarang membunyi-bunyikan tangan. Oh, keretak.
Dah, sambut suara azan. Hayya 'alas shalah. La haula. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Jangan ngobrol sama kawan. Kalau ada kawan ngajak ngobrol, Pak Ustaz kata Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Pak Ustaz sampai Allahu akbar. Jangan ngobrol-ngobrol lagi. Hati dijaga, keusuhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah itu segala nanti sabit di mulut, ingat di hati. Mulut bergerak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Apakah Nabi menggerakkan mulutnya? Ya. Ya Khabbab. Ya. Apakah Nabi bergerak mulutnya waktu sholat? Nabi mulutnya bergerak waktu sholat. Dari mana kamu tahu? Bittirabil lihyati. Ambo menengok janggut Nabi bergoyang. Ikut sembahyang murid dia kan? Mata yang berguri-guri. Sembahyang apa tu? Mulut menyebut, hati mengingat. Macam meniti penatang di tengah sawah. Asal agak-agak terpeleset, naik balik. Asal agak-agak lupa, naik balik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati at-tahiyatu mubarakatuh salawatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tolong Ustaz tafsirkan tentang hadis. Barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran bukanlah umatku. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak melakukan Quran, makna melakukan itu artinya membaca Quran pakai irama. Jangan sampai baca Quran macam baca Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi jangan pula terlalu melagu-lagu sampai lagu cindai pun masuk dalam. Jelaskan tentang fidyah salat Pak Ustaz. Tidak ada fidyah salat. Fidyah salat itu dalilnya lemah. Apalagi fidyah salat beras sampai disimpan 3 ton di belakang. Kenapa banyak betul itu solat-solat? Maka solat tidak ada disebut la kafarata laha illa zalik. Tidak ada yang bisa menembus solat kecuali solat itu sendiri. Jangan lagi ditebus pakai beras. Beras diganti pula pakai emas. Emas itu pula hanya itu menipu-nipu Tuhan saja itu. Belum Pak? Tradisi itu ada pada keluarga saya. Pak Cik, abang mak saya meninggal, bayar pakai beras. Saya bilang jangan lagi Pak. Solat, yang muda-muda mari solat, jangan tinggalkan solat. Bagaimana dengan fidyah puasa Pak Ustaz? Fidyah puasa wajib dibayarkan. Kalau orang tua kita meninggal, dia sakit keras, maka bayarkan fidyahnya. Itu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bayarkan fidyah. Berapa bayar fidyahnya? 1 hari makan untuk 1 hari. 1 hari makan fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau dirupiahkan lebih kurang 40.000. Nah, bayarkan itu. Pak Ustaz, tolong doakan kami agar mendapatkan pemimpin yang amanah, karena sebentar lagi kami akan mengikuti pemilihan bupati, kades, dusun. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami ya Allah, orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Itu doa yang diajarkan Nabi. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat kades kami, jangan kau angkat camat kami, jangan kau angkat lurah kami, jangan kau angkat bupati kami, orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Yang tak bisa bahasa Indonesia, bahasa awak. Jangan angkat bupati kami kau ya Allah, inyo ndak takut kepada engkau, ndak lo sayang kepada kami. Bahasa Jawa, iki wis perang-perang dino, opo wis ngalor itu. Bolehkah kita membungakan uang Pak Ustaz? Riba. Sekarang sedang maraknya rentenir. Itulah yang awak kaji dari tadi.
setiap akan melakukan azan. Yang kedua, pada setiap hari Jumat kami selalu menghitung jemaah yang telah hadir, baru kami akan setelah cukup. Bolehkah kami melakukan azan bila jemaahnya belum cukup? Menurut mazhab Syafi'i, kalau kurang dari 40 orang maka tak sah solat. Iko yang menghitung ini bermazhab Syafi'i, maka dia hitung 40. Masa je awak nan godang kau kurang 40? Pernah kurang 40? Oh, kritis itu kalau kurang 40. Maka ini harus lengkap 40 solat berjamaah. Ini kita pakai mazhab Syafi'i. Saya sering datang terlambat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Terkadang setelah azan saya baru datang. Sebaiknya saya melakukan tahiyatul masjid atau qobliyah. Kalau waktu cuma cukup untuk 2 menit, langsung qobliyah. Kalau tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah. Tapi kalau qobliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ikut lambat terus. Bagaimana cara mempersatukan umat Islam yang terpecah belah karena berbeda pendapat sehingga tak mau ke masjid untuk berjamaah? Na'mal fi mattafaqna, mari kita beramal pada yang kita sepakati. Wa na'tazir fi makhtalafna, mari berlapang dada menerima perbedaan. Dan niko zikirnya jahar, subhanallah 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 subhanallah. Dan niko sir. Tak usah memmasalahkan. Wah, dah jangan apa sisip. Nanti kau doa bersama. Kau doa surang-surang. Allah Ta'ala tak akan mungkin salah. Tapi solatnya kan berjamaah. Ingat, syaitan akan merusak persatuan. Hadis riwayat Tirmizi, inna syaitana qad ya'isa an ya'udahul musallun. Syaitan sudah putus asa menggoda orang solat untuk menyembah syaitan. Walakin akan tetapi fit takhrish bainahum, syaitan menanamkan permusuhan di antara orang-orang solat. Hati-hati. Siapa sajakah yang berhak menerima zakat mal, Pak Ustaz? Apakah boleh kita memberikan zakat kepada anak saudara kita? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghalibin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Anak saudara tak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Yang wajib kita nafkahi tak boleh. Istriku, ini uang belanja kita 3 juta sekaligus zakat abang bulan ini. Anak kemanakan? Kemanakan. Anak saudara itu kan keponakan, boleh, karena dia tak wajib kita nafkahi. Tapi jangan gara-gara dia pakai miskin yang lain tak dapat. Bolehkah kita melarang orang untuk melakukan sholat sunat dikarenakan waktunya sedikit? Muazin akan melakukan iqamah supaya jangan berkelahi, buat peraturan. Itulah maka ditulis di dinding 10 menit setelah azan langsung iqamah. Ini jamnya berbunyi tak? Apa bunyi? Ikuti bunyi jam, supaya kalau tidak itu berkelahi kita. Nanti orang akan lambat terus, lambat. Sementara yang datang cepat itu zalim, aniaya. Pokoknya sudah berbunyi iqamah. Siapa pun yang terlambat, disiplin. Kalau ingin sholat sunat cepat datang. Jangan aniaya orang lain. Ini bukan kerja itu, ada banyak lagi mau dikerjakan. Mau menjemur karet, mau memanen sawit, mau ini. Berkelahi gara-gara waktu. Dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 84 menerangkan kepada kita bahwasanya Allah melarang kita menyembah nyangkan jenazah orang yang mati dalam keadaan kafir serta mati dalam keadaan fasik. Tolong Pak Ustaz jelaskan maksud ayat tersebut. Perbuatan kafir dan fasik seperti apa yang dilakukan si mayat itu sehingga Allah melarang kita untuk menyembahyangkannya, serta apa hukumnya jika kita tetap menyembahyangkan jenazah tersebut. La tusalli alaihim, jangan solatkan mereka. Inna salatak la tusalli alaihim wa la taqum ala qabri, jangan kau solatkan dia dan jangan kau tegak mendoakannya di atas kuburnya. Itu ayat ditujukan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, induk orang munafik, dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak sholat maka ada kemungkinan dua. Yang pertama dia kafir. Kenapa kamu tak sholat? Sholat tak relevan dengan zaman. Kafir, orang yang kafir tak boleh. Ada kemungkinan dia fasik. Orang yang fasik maka tidak gugur fardu kifayah. Makanya kalau ada yang tak sholat itu ditanya,
nenek mama, alim ulama, boleh nanya ke dia. Karena kalau tidak, kita melaksanakan perbuatan haram. Tak boleh mendoakan orang kafir. Nauzubillah. Makanya kita tanya baik-baik. Ini penting. Kenapa? Karena pelajaran kepada masyarakat. Kalau tidak, kita akan terus tak ada perubahan. Berubah menuju yang lebih baik. Guna mengaji, berubah. Mengaji kalau tak ada perubahan, tak ada guna. Sampai mana batas kesabaran seorang hamba selalu diejek oleh teman-temannya. Pak Ustadz, kawan saya ngejek saya, apa sikap saya? Selalu Ustadz mengatakan sabar, sabar. Ustadz Somad tak begitu. Kalau saya diejek Pak Ustadz, lapor ke Polda, pencemaran nama. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Itu jawaban saya. Saya kalau ditanya orang, Pak Ustadz, dia mengejek saya, katanya saya koruptor, lapor ke Polda, pencemaran nama baik, penjarakan dia agak 2 malam. Setelah itu dia menangis minta maaf, baru maafkan. As-sinnu bis-sinni, kalau dipatahkannya gigimu, patahkan gigi dia. Al-ainu bil-aini, kalau dicoloknya matamu, colok gigi dia, mata dia. Al-juruh al-qisas, kalau dilukainya, lukai dia. Tapi kalau mau dimaafkan, lagi baik. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, lebih baik. Nah, ini tentang masalah memaafkan orang lain. Islam itu ada maaf, tapi Islam juga ada hukum. Jangan lupakan hukum. Jadi batas sabar itu mana Pak Ustaz? Sabar itu batasnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Selama dia itu tetap berpegang pada Quran dan Sunnah, maka kita tetap sabar menengok dia. Tapi kalau dia sudah melarang, melanggar, Nabi pun keras cakapnya. Nabi itu bukan tak marah, Nabi marah. Lau ardiqanna, kubayar, kubakar rumah mereka. Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Tapi katanya Nabi itu penyabar. Kenapa Nabi marah? Nabi marah karena mereka sudah menginjak-injak Quran dan Sunnah. Saya seorang jamaah aktif setiap waktu. Tapi karena ilmu dan pengetahuan saya meninggi saat ini, saya selalu memilih imam, sehingga saya selalu sholat sendirian di dalam sholat jamaah. Benarkah perbuatan saya ini perbuatan tak betul? Ini ada masalah, maka musyawarahlah duduk, angkatlah imam, latih imam. Yang muda-muda latihan makharijul huruf, yang tua-tua tahu diri. Yang tua-tua tahu diri. Saya bukan tak menghormati orang tua, tapi saya sendiri pun andai pada masanya saya harus tahu diri. Karena kita tak selamanya kita sanggup. Letakkan lidah di gigi atas. Gigi itu sudah tak ada lagi. Gimana meletakkan? Oleh sebab itu kalau kita sadar tak paham, tak bisa, kita mundur jadi makmum. Yang muda-muda, yang makharijul hurufnya, yang hafalannya banyak, dilatihlah kaderisasi. Saya kalau ceramah di mana saya ceramah tak mau saya jadi imam. Mana imam tetap maju. Saya tahu Ustadz Muslim hafalnya lebih banyak, dia qari, makharijul huruf suara, maka maju. Ini bukan tentang Ustadz terlalu pede maju ke depan. Nah, ini tentang masalah imam. Kita ini wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang berilmu ada lagi yang berilmu, di atas langit ada lagi langit. Maka lebih baik musyawarah, duduk bersama, siapa yang kita angkat ke depan. Kalau tidak, ini modelnya ada makmum yang mau datang tapi niatnya sholat sendiri, ada yang tak datang kan, rusak jamaah. Jadi wa aman azlam mimman mana'a masajidallah, siapa yang paling zalim? Tidak ada orang yang lebih zalim daripada menyebabkan orang yang tak datang ke masjid gara-gara rusak bacaan, rusak sholat, akhirnya orang tak mau datang ke masjid. Kita musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.